Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat UNU Yogyakarta yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di dalam momentum bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah, pada tahun 2026 Masehi ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu di dalam pertolongan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat UNU yang dirahmati oleh Allah, kita semua umat Islam di Indonesia ini ketika memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah, kita sangat bergembira dengan datangnya bulan yang suci ini. Tetapi kegembiraan itu sebaiknya tidak terlalu kita euforiakan, supaya makna puasa itu sendiri bisa kita gapai, makna hakiki dari puasa itu bisa kita gapai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata puasa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ini kan sebenarnya berasal dari bahasa Arab soma yasumu, saumun, yang artinya adalah menahan diri. Jadi sebenarnya kita ini diminta untuk menahan diri kita dalam atau selama bulan suci Ramadan ini. Baik, menahan diri itu tidak hanya sekedar menahan diri untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi juga menahan diri juga kita tidak boleh mempunyai sifat-sifat perilaku yang buruk seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Kita juga diminta tidak hanya itu saja, dengan menahan diri ini kita diminta secara spiritualitas menahan diri untuk tidak ingat selain ingat kepada Allah. Karena itu inti puasa menahan diri ini itu bisa kita lakukan dengan berbagai tahapan dan jenjang yang oleh para ulama itu seringkali disebutkan bahwa puasa Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minanar. Jadi bulan puasa ini awalnya 10 hari awal itu adalah rahmah, dan para ulama membagi yang kedua, 10 hari kedua ini adalah sebagai maghfirah, dan 10 hari yang terakhir itu disebut sebagai idkun minanar. Kalau kita kaitkan dengan apa hubungannya antara 10 hari menjadi maghfirah, 10 hari pertama itu adalah rahmah, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga idkun minanar, hubungannya dengan proses menahan diri itu seperti apa? Bisa dijelaskan hubungannya bahwa dalam 10 hari yang pertama, kenapa puasa itu menjadi rahmah bagi
kita semua umat Islam, karena secara fisik kita ini diminta untuk menahan diri kita secara fisik untuk tidak makan dan minum dalam 1 bulan penuh ini. Ini berbeda dengan 11 bulan yang 11 bulan sebelumnya ini kita biasanya makan minum itu dalam 1 hari sampai 3 kali waktu, makan pagi, makan siang, makan sore atau malam. Dan itu kita lakukan selama kurang lebih 11 bulan. Tetapi selama bulan puasa ini kita diminta untuk menahan diri, mengubah pola makan kita menjadi cuma 2 kali, yaitu pada waktu sahur dan pada waktu kita berbuka di waktu maghrib. Dan kalau dari sisi rentang waktu ini seimbang, karena kalau dalam 24 jam ini kurang lebih antara satu makan di sahur dengan makan yang di berbuka ini ada jeda kurang lebih 12 jam. Yang sementara sebelumnya makannya kadang jedanya tidak sampai 12 jam, tapi sekarang di bulan puasa menjadi 12 jam jedanya. Dan ini secara kesehatan membuat pencernaan makanan yang ada di tubuh kita ini menjadi lebih stabil dan lebih bagus untuk proses metabolisme tubuh kita. Karena itu, puasa sebenarnya membuat orang semakin lebih terkontrol, sehat, karena dia bisa menahan diri. Ada sebuah hadis, sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan menjadi sehat. Dan menjadi sehat, Allah mensistemkan bahwa kita bisa menjadi sehat dengan mengurangi makan. Allah mewajibkan puasa secara zahir, secara fisik. Ini adalah sebuah bentuk rahmah, bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita, bahwa 10 hari pertama pada bulan Ramadan ini adalah sebuah bentuk kasih sayang dan rahmatnya Allah, karena mensistemkan, mengatur ulang pola pencernaan tubuh kita ini supaya lebih sehat. Kalau Allah tidak memberikan rahmat dan sayang, jelas mungkin dalam waktu 1 tahun semua tidak ada waktu khusus untuk kita menahan diri secara fisik dari makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kalau tubuh kita secara fisik ini sudah sehat, ada pepatah dalam bahasa Latin itu, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sudah sehat, karena 10 hari pertama ini kita sudah lebih sehat secara fisik, maka kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase 10 hari kedua yang dikatakan di hadis tersebut bahwa ini adalah fase untuk maghfirah. Fase maghfirah ini kenapa disebut fase maghfirah? Karena di dalam 10 hari yang kedua kita beralih sebenarnya. Jadi jangan hanya kita menahan diri secara fisik, tapi kita 10 hari yang kedua ini kita menahan diri secara mental, jiwa kita untuk tidak menuruti watak, sifat, karakter kita yang jelek. Seperti hasut, iri, dengki, sombong. Kita masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam, yaitu lapisan pada lapisan jiwa kita, mental kita. Nah, karena itu orang yang sudah bisa membersihkan atau menyehatkan jiwanya, maka dia didorong untuk bisa
menyehatkan jiwanya. Kalau orang sudah bisa menyehatkan tubuhnya di 10 hari pertama, maka ini kita diminta untuk menyehatkan jiwa kita secara mental kita dari sifat-sifat yang tercela. Nah, karena itu kalau kita sudah pada fase kedua ini, kita bersih, mampu menahan diri dari sifat-sifat yang tercela dari dalam diri kita, dari dalam jiwa kita. Kita tentu hati atau jiwa kita ini sudah menjadi bersih. Nah, fase yang kedua ketika sudah bersih jiwa kita, inilah kita memasuki masa maghfirah. Sudah barang tentu ketika jiwa kita bersih, insya Allah Allah akan mengampuni dan memberi maghfirah kepada kita. Ketika badan kita sudah sehat, habis itu jiwa kita sudah sehat, sudah bening, sudah jernih, kita memasuki fase yang 10 hari yang terakhir, yaitu dalam hadis yang kita baca di awal tadi, fase itkun minan nar, terbebas dari neraka. Kenapa ini dinamakan fase itkun minan nar dan hubungannya dengan hakikat puasa dalam menahan diri kita? Karena fase ketika kita sudah sehat jiwa, ketika kita sudah sehat raga kita, maka dalam raga yang sehat itu akan tercipta jiwa yang sehat, yang bersih. Dalam jiwa yang sehat dan bersih itu, di fase ketiga ini kita memasuki alam ruhani, alam spiritual, yang alam ruhani ini sudah diasumsikan bahwa 10 hari terakhir ini kita ini sudah memasuki alam spiritual, dari alam fisik beralih ke alam spiritual. Yang alam spiritual itu menuntut kita untuk selalu merasa bahwa semua ruh kita ini secara spiritual ini dalam pengawasan Allah. Dan kita tidak boleh ingat selain ingat kepada Allah. Nah, orang yang sudah mengalami fase seperti ini, itu orang yang pantas mendapatkan apa yang sering kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah sebuah fase memasuki spiritualitas batin yang langsung terhubung antara seorang hamba langsung dengan Allah tanpa ada perantara apapun. Dan itu bisa tercapai ketika hati jiwanya bersih, tubuhnya juga bersih, sehat. Nah, ini rahasianya. Kenapa? Ketika orang yang bisa menggapai Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah mencapai tahapan kebersihan batiniah yang hanya antara dia dan Allah yang Maha tahu bagaimana proses hubungan itu. Karena itu ada sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku saja dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa ini unik. Karena apa? Karena puasa ini bukan ibadah seperti umpamanya sholat, zakat, puasa atau haji yang setiap orang bisa tahu aktivitasnya. Tapi kalau puasa itu kan aktivitas hati. Kan gitu, aktivitas hati. Hanya dia dan Allah yang tahu ketika seseorang itu sudah mencapai titik spiritualitas yang batinnya bersih, yang secara spiritual dia langsung bisa terhubung dengan Allah, dan yang membalasnya hanya Allah, karena Allah yang tahu kualitas puasa hambanya itu. Nah, ketika sudah seperti ini, wajar bila tahapan yang ketiga, 10 hari yang ketiga dan terakhir ini adalah disebut sebagai itkun minan nar,
seseorang yang sudah badannya sehat, jiwanya bersih, ketika memasuki fase spiritual, ruhani, alam ruhani, maka dia ini otomatis sudah mendapat rahmat, habis itu mendapat maghfirah, setelah itu otomatis dia akan bisa terbebas dari api neraka. Itkun minan nar, dan orang yang seperti inilah orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan karena itu ketika Ramadan sudah berakhir, maka orang ini akan bisa Idul Fitri. Dia akan bisa kembali lagi suci seperti dia dilahirkan pada waktu dia bayi, dia fitrah, tidak punya dosa apa-apa. Dan sebenarnya puasa kita adalah untuk menempa supaya diri kita ini bisa menahan diri dengan jenjang, menahan diri dari hal-hal yang bersifat fisik, menahan diri dari hal-hal yang bersifat mental, kejiwaan, dari sifat-sifat yang jelek, dan yang ketiga beralih ke alam spiritual yang itu hanya Allah dan hambanya yang tahu, sehingga orang ini bisa terbebas dari api neraka, sehingga dia layak dikatakan orang yang suci, bersih kembali. Karena itu sesungguhnya orang yang seperti ini yang berhak mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali ke kesucian, karena dia sudah terbebas dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat para sahabat UNU Yogyakarta sekalian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.